Selamat sore kawan pajak. Selamat berjumpa kembali dengan podcast KPP Pratama Balikpapan Timur. Saya Ariana, penyuluh di KPP Pratama Balikpapan Timur. Pada sore hari ini seperti biasa saya ditemani oleh teman saya, rekan saya Mas David. Gimana kabarnya Mas sore hari ini? Baik Mbak Ri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kawan pajak, di sore ini kita akan membahas mengenai Cortex. Nah, mungkin kawan pajak sebagian ada yang sudah pernah mendengar ya Mas ya, Cortex itu apa, dan untuk kawan pajak yang belum pernah mendengar, nah kali ini kami akan membahas mengenai Cortex. Dan semoga kawan pajak pada hari ini dalam keadaan sehat ya Mas ya. Baik, mungkin kita bisa langsung saja nih. Mas, sebenarnya Cortex itu apa sih gitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini kawan pajak mungkin sudah ada yang diundang juga ke KPP Pratama Balikpapan Timur ya, dalam rangka sosialisasi atau pengenalan sistem inti administrasi perpajakan yang baru yang kita kenal dengan sebutan Cortex. Nah, atau mungkin kawan pajak juga ada mendengar dari media sosial. Sebenarnya pembaruan sistem administrasi perpajakan ini merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Itu selain daripada sumber daya manusia dan juga terkait regulasi, ada juga terkait IT-nya ini. Ya, itu makanya untuk mendukung kinerja ke depannya dirasa perlu untuk melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, dan itu juga mungkin bukan dari segi wajib pajaknya juga ya Mas ya, juga dari segi fiskus dalam hal ini seperti itu. Jadi mendukung kinerja DJP, tapi juga nanti berdampak kepada kemudahan dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya ya. Jadi memang Cortex ini dirancang fungsionalitas agar mudah diakses oleh para wajib pajak nantinya. Dan memiliki kapasitas perangkat yang beragam karena selama ini mungkin kawan pajak ada yang memakai sistem operasi misalnya ya. Contohnya sistem operasi dari laptop atau PC kawan pajak tuh ada yang pakai Windows, ada yang pakai MacBook gitu ya. Nah, nanti ke depannya ini akan dimudahkan karena dialihkan atau berbasis web. Nah, di mana kawan pajak bisa mengakses sepanjang ada jaringan internetnya tentunya. Betul. Gitu. Nah, kemudian nanti Cortex ini integrasikan berbagai sistem nanti yang selama ini terpisah-pisah kawan pajak semua ya. Mungkin kawan pajak tahu terkait DJP online, untuk Enova juga, kemudian ada untuk pembuatan billing ya. Pembuatan billing itu semua terpisah, kawan-kawan harus mengakses dengan login yang berbeda-beda gitu ya, termasuk nanti terkait portal pertukaran data juga akan disatukan, nantinya menyatukan layanan di dalam satu portal nanti, di mana di dalamnya mencakup submenu. Selanjutnya melalui akun wajib pajak ini nanti pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan berbagai pengajuan permohonan dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor dan terintegrasi. Jadi mungkin untuk saat ini memang sudah ada beberapa Mas ya, pengajuan permohonan wajib pajak yang dilakukan secara online tidak manual. Tapi nanti kedepannya akan semakin banyak lagi ya Mas ya. Iya, akan semakin banyak lagi permohonan wajib pajak itu yang dapat diajukan melalui satu tempat saja Mas ya. Iya, seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan dari wajib pajak ini, passwordnya lupa misalnya seperti itu ya. Akan lebih disederhanakan, jadi kawan pajak mungkin akan lebih mudah nanti dalam hal mengingat loginnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti sifatnya borderless, bisa diakses kapan saja dan waktunya juga kapan saja. Kalau kawan pajak memerlukan akses ke sistem nanti administrasinya, kemudian termonitor dan terintegrasi. Jadi mengintegrasikan dari berbagai aplikasi sebelum yang terpisah-pisah itu, nanti juga terkait permohonan wajib pajak dapat langsung memonitor sampai tahap mana proses permohonan itu diproses di kantor pajak gitu ya. Nah, kelebihannya lagi nanti di sistem administrasi perpajakan yang baru, sistem administrasi ini menyediakan pilihan 2 bahasa. Ya. Jadi nanti ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris ya. Seperti itu. Jadi kawan pajak, jadi nanti kedepannya hanya cukup satu aplikasi ya Mas ya. Iya, cukup satu aplikasi yang sebelumnya ada beberapa banyak aplikasi yang harus
dimiliki ya. Itu tentunya ya itu tadi berhubungan dengan password. Ketika itu banyak password ya ada kemungkinan nanti lupa. Nah, nanti ke depannya hanya cukup di satu saluran, maka kawan pajak dapat memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan dari kawan pajak semua, seperti itu. Nah, yang harus kawan pajak persiapkan itu harus melakukan pemadanan NIK. Kemudian data yang ada saat ini harus dipastikan kevalidannya Mas ya, Betul. keakuratannya. Jadi keakuratannya bisa itu berupa identitas dari wajib pajak, kemudian dari nomor ponselnya, nomor yang dapat dihubungi, kemudian alamat email ya Mas ya, kemudian identitas dari penanggung jawab. Penanggung jawab berarti dalam hal ini direkturnya. Direktur. Seperti itu. Kemudian yang dipersiapkan juga dokumen pendirian, intinya sebelum kawan pajak nantinya akan mengakses Kortex harus dipastikan dulu kevalidan dari data-data tersebut, karena ini nanti akan mempengaruhi ya Mas ya. Ketika nanti kawan pajak akan login ke menu Kortex tersebut. Karena nanti gini ya Mbak Arya, kawan pajak mesti tahu nih bahwa nanti pada saat kawan pajak login ke sistem inti administrasi yang baru nanti, itu identitas yang dipakai jumlah digitnya 16 digit ya. Iya, jadi memang itu harus, karena menyesuaikan, kalau orang pribadi menyesuaikan ke NIK. Iya. Makanya NIK nanti kalau wajib pajak badan dia ada tambahan 1 digit di awal ya Mbak Arya. Iya, menambahkan 0 dari ya. PP yang lama ya seperti Iya. itu. Nah, banyak masalah yang kami temukan itu biasanya terkait entah itu laptop rusak atau datanya hilang, bisa laptopnya hilang atau datanya dibawa mungkin adminnya administrasi yang sebelumnya tidak dapat ya, dihubungi kembali. Nah, itu banyak keluhan-keluhan yang masuk ke dalam kami. Nah, nantinya dalam basis web ini pajak tidak lagi mengalami hal seperti itu ya. Nah, kemudian di Kortex ini nantinya juga mengedepankan keamanan ya Mas ya, keamanan. Betul. Jadi nanti untuk penggunaan akun wajib pajak itu yang dapat mengakses hanya PIC atau wakil yang ditunjuk ya, seperti itu. Dan juga tidak akan ada lagi penggunaan satu akun bersama-sama ya Mas ya. Ya seperti itu. Dan juga nanti karena keamanan kedepannya juga tidak akan ada lagi misalnya nih yang selama ini sering kita temui, kadang wajib pajak adminnya misalnya memegang lebih dari satu perusahaan. Nah itu terjadi kesalahan nih dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya di situ. Jadi mengedepankan keamanan, ya tidak bisa share password seperti itu. Dan supaya tidak share password ini, kawan pajak tetap dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajibannya itu dengan cara nanti ada PIC yang dapat menunjuk ya Mas ya, kedepannya seperti itu, pegawai atau pihak tertentu untuk dapat menjadi perwakilan untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, jadi perbedaannya yang lama dengan yang baru ini kawan pajak semua, perbedaannya adalah di sistem nanti yang baru itu seorang PIC itu biasanya yang ditunjuk adalah yang direktur yang terdaftar di DJP online itu, di profil, dia memiliki akses menyeluruh ya sebenarnya. Nah, tapi nanti di dalam akses yang menyeluruh itu dia bisa menunjuk memberikan otoritas ke seseorang di bawahnya, entah itu karyawannya sendiri ataupun dia menunjuk kuasa atau menunjuk konsultan yang dia inginkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan membatasi hak akses. Kalau selama ini, kalau sudah satu kali login dan loginnya dipegang oleh orang yang diberikan wewenang tadi, dia bisa mengakses keseluruhan. Tapi untuk nanti ada pembatasan terkait hak akses itu. Jadi yang mengatur tetap di PIC-nya, yang memberikan otoritas untuk hal apa saja, misalnya tugasnya hanya untuk input faktur atau melaporkan, dengan yang bagian pembukuan misalnya SPT tahunan dan SPT masa bisa dipisahkan. Memungkinkan untuk dibagi dibagi dengan orang-orang yang berbeda dengan seperti orang yang itu. berbeda. Dan menghindari adanya penggunaan akun itu secara sembarangan atau salah. Karena istilahnya yang bukan yang berhak bukan ya. Yang berhak. Jadi nanti kawan pajak ketika nanti akan masuk ke Kortex, yang pertama harus dilakukan adalah ada beberapa hal ya Mas ya ketika nanti mau login. Nah, kawan pajak harus memperhatikan ada pilihan. Untuk kawan pajak yang sudah pernah sudah pernah akses ke DJP online, nanti kawan pajak bisa memilih ke menu reset password seperti itu ya. Jadi ketika melakukan reset password harus
dipastikan dulu keakuratan datanya ya Mas ya. Karena ketika nanti kawan pajak klik reset password, nanti link reset tersebut akan dikirimkan ke email yang terdaftar di profil yang ada di DJP Online. Nah, kemudian yang membedakan dengan aplikasi sebelumnya itu nanti kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan itu ada di orang pribadi ya Mas ya. Iya, jadi orang pribadi, nanti orang pribadi tersebut itulah yang nanti yang diberi akses. Nah, seperti tadi disampaikan, untuk orang pribadi ini berarti nanti dalam hal ini PIC yaitu direkturnya ya Mas ya. Betul. Jadi direktur mempunyai hak penuh untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban. Namun direktur ini dapat mendelegasikan ya seperti itu kepada pihak lain yang ditunjuk. Jadi menunjuk dan juga memberikan akses sebatas apa, sebatas apa yang diberikan atas orang yang ditunjuk tersebut. Kemudian apalagi nih Mas, yang di Cortex yang baru nih, yang ada di Cortex yang mungkin di aplikasi yang sekarang nih tidak ada. Misalnya nanti di sistem billing pembayaran ya. Iya. Di sistem billing pembayaran nanti ada 2 mekanisme pembayaran nih, kawan pajak semua ya. Nanti ada yang secara billing seperti biasa dibuat, namun ada juga sistem menggunakan deposit pembayaran. Terus nanti pada saat pembuatan SPT, dari awal pembuatan bukti potong untuk PPh, pembuatan faktur, sampai kepada melakukan posting pelaporan SPT-nya ada di dalam satu sistem. Ada di dalam satu tampilan dasar yang disampaikan nanti menu-menunya. Nanti ada berurutan, jadi sederhana dan mudah dipahami. Kalau sementara ini PN kita tahu ada 3 sistem ya. Ada 3 sistem yang terlibat di sana. Yang pertama Enova, yang kedua aplikasi desktop e-tax invoice, dan yang ketiga faktur ya. Nah, nanti untuk PPN semua di dalam satu wadah nih. Jadi tidak ada terbagi lagi, kawan pajak harus login ke Enova, login ke e-tax-nya, login ke webnya. Jadi tidak terpisah-pisah seperti itu. Makanya tadi dikatakan di awal terintegrasi. Terintegrasi. Nah, demikian juga nanti untuk kewajiban PPh dari saat pembuatan bukti potong, pembuatan pembayaran dan seterusnya sampai pelaporan juga ada di dalam satu login nanti. Apa lagi nih Mas yang baru nih mengenai faktur pajak nih? Mengenai faktur pajak apalagi ya Mbak Arya, selain tadi pembuatannya sudah terintegrasi. Kita tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur nih. Betul. Jadi kedepannya ketika kawan pajak akan membuat faktur pajak, tidak perlu nih kawan pajak yang sebelumnya nih minta jatah nomor dulu ya di Enova. Tapi nanti langsung tergenerate. Kedepannya nanti akan nomor faktur tersebut akan langsung tergenerate. Jadi seperti Ibu Pot ya Mas ya. Nah, tadi menyinggung terkait mekanisme pembayaran kawan pajak. Jadi nanti kan karena ada 2 itu terkait adanya deposit. Adanya deposit. Nanti bisa dibayarkan lebih dulu oleh wajib pajak. Nah, sebenarnya untuk saldo deposit ini akan ada kode akun pajak tersendiri yang disediakan, yaitu dengan kode 411618 dengan kode jenis setoran 100. Nah, ini kode jenis setoran yang baru ya Mas ya. Kode jenis setoran yang baru. Nah, ini manfaatnya nanti adalah untuk menghindari kawan pajak pengenaan sanksi karena keterlambatan penyetoran. Jadi nanti tanggal setor itu adalah tanggal setor pada saat kawan pajak melakukan deposit. Seperti itu. Jadi misalkan kawan pajak nanti akan melakukan pembayaran, tidak perlu lagi merasa takut akan dikenakan sanksi ya misalnya itu. Karena bisa kalau memang saldo depositnya cukup, bisa langsung digunakan saldo depositnya. Hanya saja memang penggunaan mekanisme ini tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, sifatnya opsional. Artinya kalau misalnya ada nilai pajak kurang bayar, entah itu PPh atau PPN, maka opsinya kawan pajak membuat billing atau menggunakan deposit. Hanya bisa dipilih salah satu ya. Jadi tidak bisa separuh-separuh gitu ya. Separuh menggunakan deposit, separuh menggunakan billing. Terus tadi terkait PIC tadi bisa menunjuk staff atau dia bisa juga menunjuk konsultan, misalnya kalau dia memakai jasa konsultan. Selain dia bisa menunjuk, dia juga bisa mencabut haknya. Nah, itu jadi artinya. Jadi jangan khawatir ya Mas ya. Kalau misalnya karyawannya resign ya bisa dicabut. Dialihkan ke staf yang lain penggantinya. Demikian kalau misalnya kawan pajak nanti memakai jasa konsultan dan ingin berhenti memakai jasa konsultan tersebut, ingin menggunakan jasa konsultan lain, bisa melakukan pencabutan hak tersebut di dalam sistem nanti yang baru.
seperti itu. Iya. Kemudian juga terkait korespondensi. Korespondensi dari nanti kantor pajak, dalam hal ini misalnya dari EAR ada menyampaikan SP2DK atau itu menerbitkan sanksi administrasi, itu dapat disampaikan secara langsung melalui akun sampai ke akun wajib pajak. Wajib pajak dapat langsung memonitoring secara digital ya istilahnya gitu ya. Jadi ada warning system di dalam sistem yang baru, nanti kawan pajak bisa mendownload baik itu SP2DK maupun STP seperti itu. Nanti kedepannya itu akan ada notifikasi. Selain ada notifikasi juga kawan pajak bisa langsung mendownload ya Mas. Betul. Ya, berhubungan dengan notifikasi tersebut baik itu STP atau mungkin SP2DK seperti itu. Kemudian juga ini nanti khusus untuk billing nih Mas. Nah, jadi ada tambahan. Jadi nanti kawan pajak yang berhubungan dengan billing atas ketetapan nih, atas STP, itu nanti kawan pajak dapat melakukan pembayaran, tidak perlu lagi input billing secara manual ya Mas. Ya, jadi kawan pajak nanti ke depannya bisa langsung menuju ke menu pembayaran, kemudian pilih pembayaran billing atas tagihan pajak tersebut, dan bisa langsung memilih ya Mas, dari misalnya ada banyak daftar, kawan pajak bisa langsung memilih nih akan melakukan pelunasan atas tagihan yang mana. Seperti itu, dan billing itu nanti akan otomatis ter-create ya Mas ya, dan kawan pajak bisa langsung melakukan pembayaran. Nah sebenarnya ini tadi tuh sebenarnya untuk mengatasi masalah ini yang sering terjadi ya Mbak Arya, terkait administrasi dan korespondensi itu kebanyakan wajib pajak itu kayak SP2DK atau STP itu ada yang merasa tidak menerima ketika dikirim ke alamat yang bersangkutan. Nah itu sebabnya tadi di awal terkait validasi data di sistem DJP, kawan pajak harus melakukan update sehingga valid ya. Jadi nanti disampaikannya baik itu melalui email maupun melalui sistem ini, nanti kawan pajak pasti terima itu. Jadi tidak ada lagi kendala bahwa tidak sampai di alamat seperti itu, baik itu terkait STP maupun SP2DK, dan diharapkan responnya juga itu lebih cepat. Karena udah langsung nih bisa diterima. Walaupun mungkin nanti kedepannya tetap akan ada dikirim ya Mas ya. Nih. Apalagi nih Mas yang mau kita sampaikan nih ke kawan pajak. Ya, kondisi tadi ada 3 ya Mbak Arya. Kondisi wajib pajak saat ini nanti pada saat penerapan sistem inti administrasi yang baru ini, Cortex ini, ada kawan pajak yang memang sudah memiliki akun DJP online. Kemudian ada juga nanti kawan pajak yang belum terdaftar memiliki NPWP. Kemudian kondisi ketiga ada yang sudah terdaftar tapi belum memiliki akun DJP online. Nah semuanya nanti akan disediakan akses masing-masing di halaman login, di halaman depan ya, di halaman login. Nanti ada pilihan-pilihan yang harus dipilih oleh kawan pajak semua. Nanti tinggal disesuaikan nanti. Nah kemudian ada yang baru juga nih di faktur nih, kita hampir lupa ya. Jadi kedepannya kawan pajak kalau selama ini contoh untuk faktur pajak masukan. Nah kawan pajak kan kadang harus menghubungi nih pihak penjual untuk mendapatkan, untuk menerima fisiknya. Nah, kedepannya kawan pajak itu tidak perlu dilakukan ya Mas ya. Ya, karena ketika pihak penjual itu sudah membuat faktur pajak, jadi itu faktur pajak masukan untuk kita ya. Nah, kawan pajak bisa langsung mendownloadnya seperti itu ya. Sangat membantu ya Mas ya, dari membantu wajib pajak karena baik itu faktur pajak maupun bukti potong ya, seperti itu. Termasuk bukti potong nanti untuk karyawan orang pribadi itu di login orang pribadinya akan bisa langsung mendownload bukti potong yang dibuat oleh pihak perusahaan. Jadi dari pihak perusahaan pun pemberi kerja mungkin tidak perlu repot untuk mengeprint ya Mas ya, mengeprint, mencetak untuk menyerahkan ke pegawainya. Secara menyeluruh mungkin udah kita sampaikan ya Mas ya. Simpulannya tadi mungkin di awal itu ya, memang nanti ada sistem login yang terintegrasi dari sistem integrasi perpajakan ini, diintegrasikan ke seluruh sistem yang ada terkait kewajiban PPh PPN maupun sistem korespondensi yang selama ini ada di DJP. Kemudian dari sistem pembaruan terkait mekanisme pembayaran, nanti ada sistem pembayaran yang dimana kode pembayaran itu tidak terikat ke satu jenis pajak, itu yaitu tadi deposit, jadi bisa dipakai untuk ke jenis pajak apapun dengan cara mengisi deposit tersebut. Jika memang diperlukan nanti baru ditarik ke
ke jenis pajak yang mana gitu ya, seperti itu ya, ke jenis pajak yang mana mau dibayarkannya, ke pajak apa yang mau dibayarkan, gunakan depositnya selama saldo deposit itu mencukupi. Nah, kemudian tadi terkait pelaporan, juga pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, sampai kepada pelaporan nanti ada di dalam satu tempat. Jadi untuk mengaksesnya tidak perlu keluar masuk login, seperti itu. Terpisah-pisah gitu tidak perlu. Kemudian tadi ada juga terkait IC dari sistem nanti di mana direktur memiliki hak akses menyeluruh. Kemudian ada lagi nih SPT, Mas. Kalau yang sebelumnya mungkin alurnya membuat SPT, kemudian kalau statusnya kurang bayar melakukan penyetoran, setelah melakukan penyetoran menginput NTPN. Kedepannya tidak. Jadi ketika sudah memposting SPT, kemudian statusnya kurang bayar, terus kawan pajak sudah melakukan pembayaran, nanti status SPT-nya akan otomatis berubah ya, Mas ya. Jadi yang sebelumnya belum terlapor nih, nanti langsung otomatis terlapor. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi menginput NTPN-nya. Seperti itu. Jadi keseluruhan dari yang kita tahu ini, Mas ya, mengenai Cortex itu memang lebih simpel ya. Kemudian korespondensi tadi juga Mbak Ri ya. Korespondensi dapat lebih cepat sampai ke wajib pajak. Karena kawan pajak akan langsung dapat notifikasi dan juga langsung dapat mencetak dokumen dimaksud. Nah, ini nanti kapan kira-kira ininya? Mudah-mudahan nanti sembari kawan-kawan menunggu launchingnya daripada sistem inti administrasi perpajakan yang baru ini. Kalau kawan-kawan pajak ini memerlukan informasi Mbak Ari, kira-kira ke mana ini bisa mencari informasinya? Jadi untuk kawan pajak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Cortex, kawan pajak dapat menghubungi saluran komunikasi di situs web pajak.go.id, kemudian juga di media sosial @Ditjen-Pajak.ri. Juga kawan pajak dapat menghubungi kering pajak di 1500-200, atau kawan pajak dapat menghubungi atau datang ke KPP terdekat, ke KPP terdaftar. Nah, di situ nanti kawan pajak dapat bertanya langsung melalui helpdesk, dan juga mungkin nanti ke depannya bisa kawan pajak bisa mencoba langsung nih mengenai Cortex itu. Tapi untuk sementara mungkin masih berbasis intranet ya, Mas ya. Jadi nanti kawan pajak yang memang ingin mengetahui lebih lanjut Cortex dapat datang ke kantor pajak terdekat. Nanti kawan pajak dapat mencoba nih bagaimana menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Iya, mungkin itu ya Mbak Ari ya. Secara keseluruhan yang bisa kita sampaikan ya, kita sharing ke kawan pajak semua terkait Cortex, seperti itu. Sistem inti administrasi perpajakan yang baru nanti yang diharapkan cukup handal dan berguna, baik itu dari sisi Direktur Jenderal Pajak maupun dari kenyamanan dari pihak wajib pajak. Seperti itu. Demikian, semoga informasi yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali di podcast KPP Pratama Balikpapan Timur di lain kesempatan. Selamat sore.